Shalom, selamat bergabung dalam BTS, Belajar Teologi Sehari-hari. Jadi program ini dibuat untuk kita sama-sama belajar teologi sehari-hari, di mana ketika kita belajar teologi, maka dapat menguatkan iman kita kepada kebenaran, yaitu Yesus Kristus sebagai Sang Firman yang hidup. Untuk topik kali ini adalah, kemanakah orang berdosa setelah meninggal? Mengapa ini menjadi menarik? Karena banyak orang Kristen yang berkata bahwa setelah mati, orang berdosa akan masuk ke neraka. Saya ulangi, orang berdosa di sini adalah orang yang menolak kepada kebenaran Kristus, kebenaran Tuhan. Jadi bukan berarti orang yang berbuat baik atau tidak berbuat baik, tetapi orang yang tidak mau percaya kepada Kristus. Nah, kita lanjutkan lagi. Namun perlu dicermati, apakah itu benar seutuhnya? Yaitu jika orang berdosa mati, langsung masuk ke neraka. Mari kita belajar lebih dalam, dan untuk inilah BTS hadir untuk menggali lebih dalam pemahaman kita tentang kehidupan setelah mati berdasarkan Alkitab. Tetapi sebelum kita lanjut, jika nanti video ini memberkati, mohon untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, kita akan masuk. Dalam Alkitab, nasib orang berdosa setelah meninggal dihubungkan dengan dua tempat utama, yaitu Hades dan neraka, di mana terdapat perbedaan antara kedua tempat ini, serta nanti akan ada peran kerajaan maut dalam konteks keseluruhan. Kembali ke dalam Perjanjian Baru, Hades merujuk kepada tempat orang mati untuk menunggu penghakiman akhir. Hades di dalam Perjanjian Lama, padanannya adalah Sheol. Sheol sama seperti Hades, yaitu tempat yang tidak jelas, yang dalam budaya Yahudi kuno dipahami sebagai tempat orang mati yang tidak dapat kembali lagi ke dunia orang hidup. Tidak peduli apakah mereka orang benar atau orang fasik. Orang benar di sini di dalam Perjanjian Lama adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Hades dalam bahasa Yunani hanya digunakan di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama tadi sudah dijelaskan adalah Sheol. Kedua kata ini memiliki makna yang sangat mirip, yaitu tempat jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal untuk menunggu penghakiman. Nah, Hades dalam Perjanjian Baru dan Sheol dalam Perjanjian Lama sama-sama menggambarkan tempat sementara. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah mati, di mana jiwa-jiwa akan menunggu sampai penghakiman akhir. Penghakiman akhir nanti ada di Kitab Wahyu pasal yang ke-21, yaitu digambarkan jelas bahwa dunia orang mati tidak memiliki kehidupan yang penuh berkat, atau kehidupan di dalam dunia orang mati adalah kutuk, ya, dan menekankan pada kondisi penantian yang tidak nyaman. Salah satu cerita yang menggambarkan keberadaan orang mati di dalam Sheol yaitu kisah Raja Saul. Di dalam 1 Samuel 28 ayat 11 sampai dengan 15, Saul ketika sedang berperang, dia berusaha memanggil Samuel untuk bertanya. Kemudian seorang perempuan memiliki kemampuan untuk memanggil arwah dan memanggil Samuel. Ketika roh Samuel muncul, maka Samuel berbicara dengan Saul dengan nubuatan yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kisah Samuel yang dipanggil rohnya atau arwahnya adalah Samuel yang asli, bukan Samuel KW. Kenapa Samuel KW? Bukan karena Samuel KW pasti akan membuat sebuah rencana yang jahat. Sedangkan yang diundang oleh Saul, jelas Samuel menyatakan kesalahan Saul yang konsisten dengan apa yang dikatakan Samuel sebelum-sebelumnya, yaitu dikatakan bahwa Samuel mengatakan bahwa Saul sudah kehilangan kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan tidak menyertai lagi. Nah,
Sehingga kita bisa melihat bahwa meskipun orang-orang itu taat kepada hukum Taurat, karena kita tahu bahwa Samuel adalah seorang nabi, pasti dia taat kepada hukum Taurat, tetapi Samuel tetap berada di Seol, menunggu pembebasan. Nah, ini bisa menjadi lebih jelas lagi ketika kita memahami bahwa orang-orang yang taat kepada hukum Taurat atau yang mati sebelum Yesus datang ke dunia tidak mengalami keselamatan langsung. Semua menunggu di Seol sampai Yesus memenangi kemenangan atas maut. Yaitu kapan? Ketika Yesus mati di kayu salib, dikatakan dia turun ke kerajaan maut, yaitu Hades, untuk membebaskan jiwa-jiwa yang ada di sana. Tetapi yang dibebaskan di sana adalah jiwa-jiwa yang taat kepada hukum Taurat, karena pada saat itu masih menggunakan hukum Taurat. Seperti dijelaskan dalam Matius 12 ayat 40, karena sama seperti Yonah 3 hari 3 malam di dalam perut ikan besar, demikian pula Anak Manusia akan 3 hari 3 malam di perut bumi. Lalu di dalam Efesus 4 ayat 8-10 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan ketika ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa tawanan-tawanannya dan memberikan karunia-karunia kepada manusia. Ia yang turun, yaitu dia yang juga naik jauh lebih tinggi dari segala langit untuk memenuhi segala sesuatu. Hal ini penting untuk kita memahami bagaimana Yesus membawa keselamatan kepada mereka yang mati sebelum kedatangannya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18-19 dikatakan, karena Kristus juga telah mati sekali untuk dosa-dosa kita, yaitu orang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya dia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam tubuh, tetapi yang telah dihidupkan oleh Roh, di mana juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dipenjara. Ini menunjukkan bahwa Yesus pergi ke tempat orang mati untuk memberitakan keselamatan, membebaskan mereka yang percaya dan menunggu janji Allah. Yesus turun ke Hades untuk melepaskan orang-orang yang mati di zaman sebelumnya dan membuka jalan mereka untuk masuk ke taman atau ke Firdaus. Dengan kematiannya dan kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa kematian dan memberikan pengharapan kehidupan yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya, seperti yang tertulis dalam Matius 27 ayat 52-53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan, dan mereka keluar dari kuburnya setelah kebangkitannya dan masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Pertanyaan berikutnya, siapa penguasa Hades atau Seol, yang sering juga disebut sebagai kerajaan maut? Kerajaan maut adalah istilah yang sering digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kuasa maut yang menguasai dunia ini dan mengendalikan jiwa-jiwa yang telah meninggal. Dalam pengertian teologis, kerajaan maut bukan sekedar tempat, tetapi juga merujuk kepada kuasa kematian dan pengaruhnya atas umat manusia yang seolah-olah menguasai hidup manusia sebelum kedatangan Kristus. Konsep ini terkait dengan tempat orang mati dalam Perjanjian Lama yang disebut Seol, dan di dalam Perjanjian Baru diterjemahkan sebagai Hades. Dalam Perjanjian Lama, kerajaan maut ini berfungsi sebagai tempat penantian sementara, dan kemudian tadi sudah saya ceritakan diatasi oleh Yesus dengan turun dan membuat jalan keselamatan. Hades yang sebelumnya merupakan penjara bagi jiwa-jiwa, kini sudah tidak memiliki lagi kuasa setelah Yesus menyelesaikan karya keselamatan dan kebangkitan dari kematian. Jadi, di zaman Perjanjian Baru ini, Hades adalah tempat bagi jiwa yang menolak Yesus. Karena Yesus sudah turun, semua yang hidup di dalam Perjanjian Lama yang taat kepada hukum Taurat sudah dibawa. Jadi yang tersisa, Hades ini adalah tempat orang-orang yang menolak Kristus, baik sejak Perjanjian Lama yang mereka tidak mau percaya kepada hukum Taurat, dan di dalam Perjanjian Baru mereka yang menolak Kristus ada di Hades. Dan di dalam Wahyu 20 digambarkan penghakiman terakhir dan penghancuran abadi dari
segala kuasa yang menahan umat manusia dalam kematian. Dikatakan di dalam Wahyu 20 ayat 13-14, dan maut dan kerajaan maut, dalam kurung ini adalah Hades, menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan mereka. Dan maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Jadi pada penghakiman akhir, Hades dan segala kuasanya yang mengikat jiwa-jiwa yang mati akan dihancurkan dan dipindahkan ke dalam neraka. Neraka di sini dalam bahasa aslinya adalah Gehenna, yang merupakan tempat hukuman kekal bagi yang tidak diselamatkan. Dalam Wahyu 20 ayat 14 dikatakan, kita melihat bahwa maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api, yang menandakan bahwa kerajaan maut dan semua yang ada di dalamnya tidak ada lagi setelah penghakiman akhir. Ini menegaskan bahwa kuasa yang mengikat manusia, terutama manusia yang berbuat dosa, yang tidak mau percaya pada Kristus, sudah tidak ada lagi, yaitu mereka mengalami penghukuman kekal di neraka. Dan neraka di dalam teologi Kristen merujuk kepada tempat hukuman kekal bagi mereka yang menolak Allah dan hidup dalam dosa. Jadi secara teologis, neraka adalah tempat pemisahan abadi dari hadirat Tuhan, di mana di neraka sudah tidak ada lagi hadirat Tuhan, mereka semua dibinasakan sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap Yesus Kristus. Tetapi di sisi lain, neraka juga berfungsi untuk menunjukkan betapa besar kasih Allah bagi umat manusia yang mau taat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Di dalam Matius 25 ayat 41 dikatakan, pergilah menjauh dariku, hai kamu yang terkutuk, ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jelas menunjukkan bahwa neraka awalnya disiapkan untuk iblis dan para pengikutnya, serta bagi mereka yang tidak mau menerima keselamatan yang ditawarkan melalui Kristus Yesus. Wahyu 20 ayat 14-15 dijelaskan bahwa maut dan kerajaan maut tidak ada lagi, dan itulah yang namanya kematian yang kedua. Jadi orang dibangkitkan untuk kemudian dibuang ke dalam penghukuman di dalam Gehenna atau neraka. Demikian saudara-saudaraku tentang di manakah orang yang meninggal, orang yang berdosa ternyata bukan langsung ke neraka, karena ke neraka belum dilakukan penghakiman. Penghakimannya nanti di mana orang berdosa dan kerajaan maut yaitu iblis akan sama-sama dilemparkan ke dalam api neraka atau Gehenna. Jadi kalau ditanya sekarang, kemanakah orang berdosa setelah mati? Jawabannya bukan di neraka, tetapi adalah di Hades. Terima kasih telah bergabung dalam PTS. Jika video ini memberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, agar kita terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.